Baiklah sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk kita semuanya bahwa saat ini sudah rilis Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024, yaitu tentang pengadaan PNS dan P3K tahun 2024. Ya, di sini nanti kita akan mengecek informasi lebih lanjut terkait tentang syarat pendaftaran CPNS 2024 dan juga syarat pendaftaran P3K 2024. Dan kira-kira bagaimanakah mekanisme seleksinya, apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya ataukah nanti lebih sulit ataukah lebih mudah. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk kita bahwasannya hari ini telah rilis ya, yaitu Peraturan Menteri Penyusunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2024, yaitu tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara ya, yaitu ASN itu terdiri dari PNS dan juga P3K. Nah, kira-kira untuk rekrutmen di tahun ini nanti apakah lebih mudah ataukah lebih sulit, atau mungkin kira-kira bagaimanakah untuk mekanismenya. Nah, di sini kita cek yaitu mulai dari bab 1 ya, terkait tentang ketentuan umum, yaitu di sini kompetensi dasar ya. Ini adalah definisi dari kompetensi dasar, kemudian definisi dari kompetensi bidang, kemudian ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian sosial kultural, kemudian ada seleksi kompetensi dasar, kemudian ada SKB, kemudian ada tes berbasis komputer atau CAT ya. Nanti untuk P3K dan juga CPNS seluruhnya menggunakan komputer assist test. Kemudian ada nilai ambang batas atau passing grade, kemudian masa sanggah, sanggahan, masa perjanjian kerja dan juga jabatan. Ini masih terkait tentang definisi. Nah, berikutnya kita cek yaitu untuk pengadaan ya, yaitu untuk pengadaan di tahun 2024. Nah, di sini untuk pengadaan itu tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan, kemudian peningkatan kualitas layanan publik. Kemudian untuk pengadaan ASN ini prinsipnya ada ini ya, ini adalah kompetitif sampai dengan tidak dipungut biaya. Kemudian untuk di bab kedua itu terkait tentang pengadaan. Nah, maka di sini untuk pengadaan ini dilaksanakan untuk memperoleh yaitu memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, sampai memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan juga tugas organisasi. Nah, kemudian untuk yang di pasal 5 ini adalah untuk jenis pengadaan ASN, ini terdiri dari yang pertama ada PNS ya, kemudian ada P3K. Jadi untuk Permen PAN RB ini meliputi langsung PNS dan juga P3K. Nah, untuk jenis pengadaan pegawai ASN ini adalah berlaku untuk jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Kemudian untuk di pasal 6 ini terkait tentang pengadaan dan juga persiapan ya. Ini adalah masa penyusunan formasi dan juga kebutuhan. Selanjutnya ini masih tentang pengadaan, coba kita cek untuk yang terkait tentang penyelenggaraan nih. Nah, kemudian ini masih di bagian penetapan kebutuhan. Nah, kemudian di sini bab 3 itu terkait tentang panitia pengadaan ASN. Nah, ini terdiri dari Panselnas sampai dengan Panselda, ini sama halnya dengan di tahun sebelumnya ya, kalau misalkan di bagian pengadaan. Nah, selanjutnya di sini untuk panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN, ini adalah untuk tugas pokok dan juga fungsinya, mulai dari menyusun jadwal dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahapan pengadaan di sini terlihat di pasal 15 ya, mulai dari perencanaan, pengumuman, kemudian pelamaran. Nah, di sini adalah untuk perencanaan sekarang ini sudah selesai ya, tinggal nanti pengumuman lowongan dan juga pelamaran, kemudian seleksi, pengumuman hasil seleksi dan juga pengangkatan sebagai PNS atau CPNS ya, ini dan juga pengangkatan P3K. Kemudian ada masa percobaan bagi CPNS, kemudian masa pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Kemudian untuk berikutnya ini adalah pengadaan pegawai ASN di tingkat instansi dilakukan oleh melalui tahapan perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan juga pengangkatan. Nah, ini masih sama dengan yang tahun sebelumnya. Kemudian terkait tentang perencanaan, ini meliputi jadwal pengadaan. Ini kita sedang menantikan untuk jadwal pengadaan ya. Kalau misalkan Permen PAN RB nya sudah rilis, tentunya untuk jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan juga P3K ini nanti nggak akan jauh waktunya ya dari penyelenggaraan sosialisasi ini.
Kemudian nanti untuk jadwal pengadaan pada tingkat instansi ditetapkan oleh PPK atau pejabat publik kepegawaian, yaitu masing-masing daerahnya. Namun di sini nanti mendapatkan persetujuan dari kepala BKN ya. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu di bagian persyaratan ya. Coba kita cek untuk persyaratan yang ada di tahun ini. Tentunya hal tersebutlah yang sangat penting dan juga kita nantikan teman-teman. Untuk bagian ketiga, pasal 21 terkait tentang pengumuman lowongan ya. Nah, ini adalah untuk pengumuman lowongan, nanti akan secara detail yaitu diberikan mulai dari jenis pengadaan, kemudian nama jabatan, sampai dengan di sini tata cara pendaftaran dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Di sini ada SKB, nanti untuk PNS itu adalah SKB tambahan ya. Nah, ini kemudian terkait tentang pelamaran. Nah, di sini bagian kelima yaitu pelamaran. Setiap warga negara Indonesia ini memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan ya, yaitu usia minimal 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ini pada saat melamar PNS. Jadi untuk lamar CPNS ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu maksimal 35 tahun. Kemudian usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang nanti akan dilamar sebelum batas usia pensiun ya. Ini adalah untuk yang P3K. Kemudian tidak pernah dipidana penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, baik itu menjadi PNS, kemudian P3K, prajurit TNI dan juga Polri. Kemudian tidak sedang berkedudukan sebagai calon PNS atau PNS, prajurit TNI Polri. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus parpol ya. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini masih terdaftar sebagai pengurus parpol, ini sebaiknya segera diurus saja ya. Untuk tutorial cara ceknya dan juga cara mengurusnya ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Kemudian punya ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan, punya kompetensi, kemudian sehat, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Persyaratan lain sesuai kebutuhan dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Kemudian di sini untuk jabatan usia, batas usia ini dikecualikan untuk jabatan tertentu ya, sesuai dengan ketentuan. Inilah biasanya yang memiliki ijazah di atas S1 ya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu di sini ini ada persyaratan tambahan ya, yaitu ketentuan ini, yaitu pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Nah, ini perlu dicermati ya. Yang poin A, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai, kemudian memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Jadi untuk pelamar P3K ini sepertinya tetap nanti harus ada surat pengalaman kerja ya. Kemudian jika P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun ya, dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYP. Jadi kabar gembira untuk teman-teman yang sudah menjadi ASN P3K, ini ternyata boleh mendaftar menjadi CPNS 2024. Dan namun ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Persyaratannya ini adalah harus sudah memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Nah, ini tentunya teman-teman yang lulusan P3K tahun 2021 ini peluang nih untuk nanti bisa mendaftar CPNS. Namun di sini juga wajib untuk mendapatkan persetujuan dari bupati, wali kota atau gubernur masing-masing ya. Kemudian ketentuan pengalaman yang dimaksud itu adalah ditetapkan oleh menteri. Jadi salah satu kemudahannya untuk teman-teman P3K nanti bisa mendaftar menjadi CPNS ya. Kemudian terkait tentang pelamaran di pasal 15 itu di sini dilakukan secara daring ya. Nanti tetap menggunakan SSCASN sama halnya dengan tahun sebelumnya. Kemudian dapat dikecualikan untuk pengadaan ASN tingkat instansi. Kemudian di sini pelamar hanya dapat melamar satu jenis pengadaan ya, yaitu apakah kita itu mendaftar PNS ataukah kita mendaftar P3K. Nah, ini kemudian kita coba cek berikutnya. Dalam hal pelamar ini diketahui melamar lebih dari satu instansi atau satu jenis pengadaan, kemudian menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan ini nanti akan dianggap gugur ya, dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian untuk tahapan seleksi ya, untuk tahapan seleksi ini masih sama, yaitu untuk seleksi CPNS itu meliputi seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar dan juga seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk yang P3K itu adalah hanya dua ya, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Kemudian terkait tentang seleksi bersifat mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dengan dokumen pelamaran ya. Selanjutnya di sini nanti dilakukan oleh panitia instansi pengadaan ASN. Kemudian di sini nanti harus mengumumkan hasilnya. Inilah kewenangan dari panitia instansi ya. Kemudian nanti ada masa sanggah, tentunya kita bisa mengajukan sanggah ketika tidak lulus seleksi administrasi. Namun yang bisa disanggah itu adalah yang bukan kesalahan sendiri ya. Nah ini, kemudian dari panitia ini bisa menolak atau menerima sanggahan. Kemudian ini terkait tentang SKD, nanti untuk materinya yang diujikan itu apa saja, yaitu TWK, kemudian TIU dan juga TKP. Masih sama ya. Dan berikutnya kita coba cek, yaitu untuk materi SKB-nya ini sudah diintegrasikan ya ke dalam bank soal pada CAT BKN nantinya. Oke, berikutnya di sini selain materi SKB dan CAT BKN ya, ini untuk CPNS ini berupa ada psikotes, tes potensi akademik, kemudian tes kemampuan bahasa asing dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita lanjutkan untuk SKB ya. Untuk SKB ini adalah nanti teman-teman SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% ya dari nilai SKB secara keseluruhan. Ini adalah terkait tentang untuk pendaftar yang CPNS teman-teman. Selanjutnya coba kita cari yang P3K ya. Nah ini. Kemudian untuk seleksi kompetensi ini, yaitu di paragraf 8 mulai dari pasal 38, yaitu seleksi kompetensi ini nanti menggunakan CAT BKN. Kemudian seleksi kompetensi ini adalah untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural ya. Nah ini. Kemudian di sini nanti memuatnya ini yaitu 3, sama halnya dengan di tahun kemarin. Kemudian materinya ini nanti diintegrasikan dengan CAT BKN. Berikutnya di sini nanti untuk seleksi P3K itu mempertimbangkan yaitu integritas dan juga moralitas ya teman-teman. Kemudian untuk seleksi kompetensi dan wawancara ini nanti juga menggunakan CAT BKN. Jadi untuk tes wawancara P3K itu nanti juga menggunakan komputer ya. Oke, berikutnya untuk pedoman seleksi ini jenis dan seleksi kompetensi dan lain sebagainya. Kemudian untuk seleksi kompetensi tambahan di sini nanti sepertinya juga opsional ya untuk pengadaan seleksi kompetensi yang tambahan. Nah, tentunya kalau misalkan kita melihat di sini pelamar itu lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Kemudian ketentuan kelulusan seleksi ditetapkan oleh keputusan menteri. Kemudian nilai ambang batas ini ditetapkan dengan menteri juga, nanti akan disajikan dalam Kepmenpan RB ya terkait tentang nilai ambang batas. Kemudian bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri. Nah, tentunya teman-teman pelamar P3K yang memiliki sertifikat kompetensi nanti akan diberikan afirmasi ya, termasuk juga untuk seleksi P3K guru. Jenis dan purpose sertifikat kompetensi ini nanti akan diusulkan ini telah diusulkan instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan dari menteri. Dan berikutnya di sini instansi mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagai dimaksud itu paling tinggi 10% dari nilai paling tinggi untuk yang kompetensi teknisnya. Kemudian untuk pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk pengadaan PNS, kemudian pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara ini adalah untuk yang pengadaan P3K. Kemudian juga dibahas secara detail ini adalah jika pelamar CPNS di SKD itu memiliki nilai yang sama misalkan, yaitu diurutkan dari mulai di sini, yaitu nilai kumulatif SKD yang tertinggi. Kemudian jika di sini masih sama juga, maka penentuan kelulusannya itu didasarkan dari secara berurutan ya, yaitu mulai dari TKP, kemudian TIU sampai dengan TWK yang tertinggi. Jika nilai tersebut di sini masih sama ya, maka penentuan kelulusan nanti didasarkan pada nilai indeks prestasi komparatif atau IPK ya, yang diperoleh dari perguruan tinggi.
Kemudian jika di sini masih sama juga, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia. Yang di sini usia nantilah penentuan yang terakhir. Nah, selanjutnya berikutnya yang di ayat 5 ya, yaitu dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, maka berlaku yaitu bagi jabatan kebutuhan umum ini nanti dapat diisi oleh pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan lokasi kebutuhan sama serta memenuhi nilai ambang batas SKD per peringkat terbaik ya. Ini adalah untuk yang masih di bagian CPNS ya. Selanjutnya kita lanjutkan, kita cari untuk yang di bagian P3K teman-teman. Oke, di sini yaitu pasal 47 ya, yaitu pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini nanti akan menjadi tanggung jawab dari ketua panitia seleksi instansi pengadaan ASN masing-masing ya. Hasilnya nanti disampaikan kepada ketua Panselnas. Untuk pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara ya untuk P3K di sini dilakukan oleh Panselnas. Namun di sini ketika memperoleh nilai akhir yang sama, maka di sini nanti kelulusan ditentukan dengan secara berurutan, yaitu dicari yang nilai kompetensi teknisnya tertinggi dulu. Kemudian masih sama juga, yaitu di sini di kompetensi manajerial yang paling tinggi dan sosial kultural ya. Kemudian jika masih sama juga diambil nilai wawancara tertinggi. Jika masih sama juga nanti penentuannya berdasarkan dari usia yang paling tinggi ya. Nah ini adalah jika instansi masih terdapat kebutuhan yang enggak terpenuhi, maka bisa diisi pelamar pada jabatan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas ya atau berperingkat terbaik. Dan selanjutnya di sini untuk pengisian kebutuhan ini pada kebutuhan kelompok jabatan yang sama ya. Kemudian untuk pengolahan hasil akhir di sini dimaksudkan ini adalah disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi. Kemudian di sini adalah terkait tentang larangan ya, larangan. Kemudian pengumuman hasil seleksi ini nggak jauh beda ya dengan di tahun sebelumnya. Jadi dengan rilisnya Permenpan RB ini tentunya menjadi kabar gembira ya bagi kita bahwa untuk pendaftaran ini nanti akan segera dibuka. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya di sini ternyata untuk P3K aktif ini bisa mendaftar CPNS nantinya. Tentunya harus memenuhi persyaratan dan di sini kita minimal harus memiliki masa kerja 1 tahun ya dari perjanjian kerja yang kita terima dan juga mendapatkan izin dari PPK. Oke, mungkin untuk sementara kita sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa tinggalkan sejak di kolom komentar ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.